Assalamualaikum anak-anak, gimana kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sedang sakit, kita doakan agar diberikan kesehatan dan kesembuhan, agar bisa kembali seperti sedia kala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dengan pembelajaran tematik muatan PKN. Tujuan pembelajaran kali ini agar kalian mampu memahami cara menghargai keberagaman sebagai pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah serta menyikapi keberagaman yang ada di sekolah. Yang kedua, agar kalian mampu memahami bagaimana menghargai perbedaan dengan hidup rukun dan kerjasama serta saling menghargai keberagaman di sekolah. Yang pertama, menghargai keberagaman sebagai pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang sila kedua ini adalah mata rantai yang berbentuk lingkaran. Biasa disebut juga dengan rantai emas. Salah satu dari pengamalan sila kedua Pancasila ini adalah menghargai keberagaman. Keberagaman merupakan karunia Tuhan yang harus kita syukuri. Keberagaman dapat memperkuat persatuan jika kita menyikapinya dengan baik. Ada banyak keberagaman yang dapat kita amati, seperti di sekeliling kita atau di sekitar kita. Di sekolah paling mudah kita temui. Kita lihat di gambar ini, banyak keragaman yang dapat kita lihat. Ada teman laki-laki, ada teman perempuan, ada yang tinggi dan ada juga yang kurang tinggi. Ada yang suka membaca, ada yang suka bermain kelereng, dan juga yang sedang bermain lompat tali. Meskipun berbeda-beda, tetap harus memiliki atau mengamalkan sikap bersatu dalam keberagaman. Tetap masih bisa bermain bersama, tetap bisa hidup rukun berdampingan satu sama lain, bisa saling menghormati satu sama lain. Inilah yang perlu kalian miliki, sikap inilah yang perlu kalian miliki, yaitu sikap saling menghargai dan menghormati agar tetap bisa bersatu dalam keberagaman. Memangnya apa manfaat sikap bersatu di sekolah? Yang pertama, terciptanya suasana kelas yang nyaman dan tertib. Jika tertib, kita akan nyaman belajar di sekolah. Yang kedua, terjalin persaudaraan yang erat di sekolah. Kemudian dapat saling membantu jika mengalami kesulitan. Dan mencegah terjadinya perselisihan. Bagaimana cara menyikapi keberagaman yang ada di sekolah? Indonesia ini adalah negara yang kaya akan keberagaman ya. Keberagaman atau perbedaan. Keberagaman yang merupakan kekayaan bangsa kita perlu kita pelihara dan perlu kita lestarikan. Dengan adanya perbedaan,
kita dapat saling belajar, menghargai, dan menghormati satu sama lain. Dengan menghargai dan menghormati, kita bisa hidup dengan damai, dengan tenang, dan hidup dengan rukun bersama teman-teman. Nah, saling menghargai dan menghormati juga merupakan contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Contoh keberagaman atau perbedaan yang dapat kita amati di sekolah. Yang pertama, perbedaan kegemaran. Misalnya, bermain kelereng, bermain boneka, atau bermain buku. Atau membaca buku. Kegemaran setiap orang atau setiap teman-teman akan berbeda-beda. Ada juga perbedaan makanan kesukaan. Misalnya telur, sayur, atau buah. Ada juga perbedaan perbedaan olahraga kesukaan seperti sepak bola, bulu tangkis, atau kasti. Atau bahkan perbedaan cita-cita seperti menjadi dokter, guru, atau polisi. Nah, perbedaan inilah yang perlu kita hargai dan kita hormati. Dengan perbedaan ini, dengan keragaman yang ada ini, membuat negara Indonesia ini menjadi negara yang kaya akan keberagaman. Keberagaman di sekolah perlu juga disikapi dengan baik agar tidak terjadi perpecahan. Bagaimana caranya? Cara menyikapi keberagaman yang ada yaitu: pertama, menghargai pendapat teman meskipun berbeda dengan pendapat kita sendiri. Tidak perlu marah jika teman kita memiliki pendapat yang beda dengan kita. Menghargai dan mau mendengarkan pendapat teman itu adalah salah satu sikap yang dapat kita lakukan sebagai bentuk menghargai, sebagai bentuk mengamalkan sila kedua Pancasila. Yang kedua, menghormati perbedaan yang ada dan berteman dengan siapapun meskipun memiliki perbedaan. Kita tidak bisa memilih teman, atau tidak boleh memilih teman ya. Berteman dengan siapapun juga merupakan bagian dari menghargai dan menghormati perbedaan. Meskipun memiliki perbedaan, kita harus selalu saling menghargai dan menghormati, seperti yang ada di gambar ini. Meskipun berbeda-beda, tetapi masih bisa bermain bersama. Yang kedua adalah menghargai perbedaan dengan hidup rukun dan kerjasama. Kita sudah tahu berbagai perbedaan yang ada di sekitar kita. Kita sudah bisa membedakan kegiatan-kegiatan apa saja yang terjadi di sekitar kita. Kamu juga sudah mengetahui, atau kita juga sudah mengetahui berbagai cara menyikapi keberagaman atau perbedaan. Salah satunya yaitu dengan saling menghargai dan menghormati perbedaan. Dengan begitu akan tercipta hidup yang rukun bersama dengan teman dan tetangga.
Selain itu, kita juga perlu membiasakan hidup rukun dan kerjasama. Dengan menghargai perbedaan yang ada, persatuan dan kesatuan pun dapat tercapai. Dengan begitu, banyak manfaat hidup rukun dan manfaat kerjasama di sekolah yang dapat kita rasakan. Jika kita hidup rukun dengan teman, kita akan memiliki banyak teman. Selain itu, bisa mempererat persahabatan dengan teman-teman di sekolah. Dan juga tercipta suasana kelas yang nyaman dan tertib. Jika suasana kelasnya nyaman dan tertib, kita akan lebih semangat lagi belajarnya. Dan akan merasa sangat gembira di sekolah. Ada juga manfaat kerjasama di sekolah. Yang pertama, pekerjaan cepat selesai. Misalnya, ketika kerja bakti membersihkan kebun sekolah. Dengan bekerja sama, pekerjaan itu akan cepat selesai. Jika dikerjakan sendiri, akan sangat berat. Misalnya membersihkan kebun sekolah sendirian, itu akan sangat berat, akan sangat terasa ringan, dan akan cepat selesai jika kita kerjakan bersama-sama. Yaitu pekerjaan akan terasa ringan karena dikerjakan bersama-sama. Selain terasa ringan, hati kita pun akan gembira melakukan pekerjaan itu, dan juga memperkuat persatuan dan kesatuan, sehingga tidak mudah dihancurkan atau tidak mudah diadu domba, tidak mudah juga berselisih dengan temannya. Bisa kita lihat di sini, bermain bersama teman merupakan contoh sikap saling menghargai perbedaan. Di sini banyak teman-temannya. Setiap teman-teman di sini memiliki bajunya yang berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda, tetap bisa main bersama. Di sini pun terlihat kerjasama yang baik. Akan terasa mudah jika kerjasamanya baik. Walaupun berbeda-beda, tetap bisa hidup rukun. Nah, hidup rukun inilah yang akan menciptakan persatuan dan kesatuan. Saling menghargai keberagaman di sekolah. Ada banyak caranya untuk menghargai keberagaman di sekolah. Kita bisa lihat keberagaman yang ada di sekitar kita. Kita harus saling menghargai keberagaman yang ada. Sikap menghargai sesuai dengan sila kedua Pancasila. Bisa dilihat dengan gambar-gambar ini. Ada gambar teman-teman sedang berdiskusi, saling bekerja sama dalam kelompok. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, tetap harus saling menghargai dan menghormati pendapat teman-temannya dengan cara mendengarkan pendapatnya sampai selesai. Walaupun berbeda pendapat dengan kita tidak bisa marah, tidak boleh marah. Gambar ketiga ini menunjukkan kerjasama antara teman, sehingga pekerjaan yang sedang kita lakukan akan terasa lebih ringan. Gambar keempat
ini terdapat beberapa keberagaman, yaitu ada yang sedang bermain tali, sedang mengobrol, sedang bermain kelereng. Walaupun berbeda-beda, tetap bisa bermain bersama. Inilah yang disebut dengan hidup rukun. Saling menghargai satu sama lain. Jika kita saling menghargai perbedaan, kita akan memiliki banyak teman dan tetangga. Jadi ketika kita mengalami kesulitan, teman dan tetangga akan selalu membantu kita dan akan terasa lebih ringan dan lebih mudah dalam menyelesaikannya. Selain itu, sikap saling menghargai dan menghormati ini akan menciptakan rasa aman dan damai di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kita harus menghargai keberagaman yang ada. Dengan adanya sikap saling menghormati, persatuan dan kesatuan juga akan tercapai. Alhamdulillah, sudah tiba waktunya untuk berlatih. Kalian bisa berlatih di buku pena halaman 35 sampai 36 nomor 1, 2, dan 4. Kemudian halaman 44 sampai 45 nomor satunya saja. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami, ya. Jangan bosan-bosan untuk berlatih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat.